Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema jadilah orang yang berbahagia. Inilah tema firman Tuhan saudaraku yang akan saya khotbahkan kepada saudara sekalian. Jadilah orang yang berbahagia. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia, saudara. Dia tidak suka saudara dan saya menjadi orang yang kecewa. Dia tidak suka saudara menjadi orang yang gagal. Tapi dia rindu saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia. Itu sebabnya saudara juga harus rindu dan mau menjadi orang yang berbahagia. Dunia ini mendapatkan senantiasa kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang mereka dapatkan hanyalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Tuhan, saudara. Dan saudara dan saya dapat memilikinya, saudara dan saya dapat mendapatkannya, saudaraku. Dan tidak dengan susah payah untuk mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita dengar firman-Nya, saudaraku. Dari kitab Roma pasal 4, saya baca dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Roma pasal 4, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudaraku, disebutkan beberapa kali berbahagia, 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 berbahagia. Ini Tuhan rindu saudara dan saya berbahagia. Bagaimana jalannya, saudaraku? Di sini kita lihat Daud telah bernubuat ribuan tahun, saudaraku, tentang kebahagiaan ini. Ya, dia telah bernubuat. Apa arti bernubuat? Bernubuat adalah sesuatu yang disampaikan oleh seorang nabi melalui wahyu ataupun ilhaman Tuhan yang diberitahukan kepadanya tentang sesuatu yang akan terjadi di hari depan. Itulah nubuat, saudaraku. Dan dia telah bernubuat ribuan tahun sebelum kebahagiaan ini terjadi, saudara. Dia kepadanya telah diilhamkan, kepadanya telah diwahyukan bagaimana supaya seseorang mendapatkan kebahagiaan itu, saudara. Kepadanya diwahyukan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ini yang pertama, saudara, dia katakan. Ya, jadi kalau saudara mau berbahagia, percayalah saudara dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan saudara. Ini yang pertama, saudara. Selama orang mau dibenarkan berdasarkan perbuatannya, tidak akan pernah berbahagia. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini yang telah dinubuatkan ribuan tahun oleh Nabi Daud ataupun Raja Daud ini, saudara. Ya, dikatakan di sini berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Itu sebabnya saudara tidak perlu cari pembenaran di hadapan Allah berdasarkan perbuatan-perbuatan saudara. Pasti saudara tidak berbahagia, pasti saudara gagal, pasti saudara kecewa, walau perbuatan itu dalam bentuk apapun, saudara. Dalam kitab Yeremia dikatakan, walau semua kesalehan kami dikumpulkan, itu hanyalah merupakan kain kotor di hadapanmu, katanya, saudara. Semua kesalehan, semua perbuatan-perbuatan saleh, semua perbuatan-perbuatan baik dikumpulkan, ya, dan itu menjadi kebenaran kita di hadapan Tuhan. Tidak bisa, tidak laku, saudaraku. Tapi waktu Allah mau membenarkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan perbuatannya, perbuatan Yesus di kayu
Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib. Sebelum dia laksanakan bagaimana kita dibenarkan melalui korbannya di kayu salib, telah dinyatakan terlebih dahulu. Berbahagialah manusia, orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan kita sebaik apapun tidak pernah bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan selama orang itu belum benar di mata Tuhan, maka tidak mungkin dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tidak mungkin. Ya, itu dia saudara. Selama hidup seseorang belum benar di mata Tuhan, tidak mungkin dia mendapatkan kebahagiaan. Dan firman Allah berkata, saudaraku, kebenaran kita di hadapan Allah tidak bisa kita dapatkan melalui perbuatan kita. Itu maka dikatakan berbahagialah manusia yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan perbuatan kita. Walaupun itu perbuatan-perbuatan yang saleh, saudara, ya, tidak akan pernah bisa membuat kita benar berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah, saudara percaya saudara telah diampuni, saudara percaya dosa-dosa saudara telah diampuni, dosa-dosa saudara telah dihapuskan, saudara berbahagia. Ini saudara, berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi, dalam terjemahan lain, yang dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ini Yesus sudah lakukan. Saudara percaya kepada Yesus, Yesus telah lakukan ini, saudara. Dia telah ampuni segala dosa-dosa pelanggaran saudara. Dia telah hapuskan segala pelanggaran dan dosa-dosa saudara. Dia telah selesaikan waktu dia berseru di kayu salib. Sudah selesai. Dan ini telah selesai. Saudara dan saya hari ini perlu mempercayainya, perlu mengimaninya bahwa dosa saudara telah diselesaikannya, telah diampuninya, bahkan telah dihapuskannya. Selama saudara belum mengimani ini dengan benar, selama saudara belum mempercayai ini sepenuhnya, maka kebahagiaan yang dikatakan di firman Tuhan ini tidak menjadi milik saudara. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak berbahagia. Banyak orang Kristen tetap ada dalam keraguan-raguan, saudaraku, tentang keselamatannya. Dia ragu apakah nanti masuk surga atau masuk neraka. Padahal dia sudah terima Yesus. Masalahnya di mana? Masalahnya dia tidak mau percaya bahwa dosa-dosanya telah dihapus dan dia telah dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya. Dia selalu mau, ya, mau kualitas kebenarannya berdasarkan perbuatannya. Padahal perbuatan kita berubah-ubah. Hari ini bisa kita ngomongnya halus, hari ini kita bisa ngomongnya baik-baik, saudara. Lalu tiba-tiba besok kita sudah ngamuk, besok kita sudah marah. Orang kita berkata, aku sudah jatuh lagi dari kebenaran Tuhan, aku sudah tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Coba saudara bayangkan. Nah, itulah kebenaran manusia. Tapi kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus, kebenaran yang permanen, kebenaran yang kekal. Sekalipun kelakuan saudara berubah, sekalipun dalam tingkah laku saudara gagal, saudara tetap benar di mata Tuhan. Amin. Karena dikatakan bukan berdasarkan perbuatan. Tapi kebanyakan orang Kristen meletakkan kebenarannya di hadapan Tuhan berdasarkan perbuatannya. Saudara dan saya beritahu kepada saudara, jangan letakkan, jangan buat landasan iman kebenaran saudara di dalam perbuatan saudara, tapi di dalam perbuatan Yesus yang telah membenarkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dia berikan kepada kita kebenaran yang kekal, saudaraku. Kebenaran yang kekal dia berikan. Itu melihat diri saudara orang yang telah dibenarkan Tuhan. Akui diri saudara yang telah dibenarkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari ini, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau hari ini. Dia tidak mau saudara mengingat-ingat dosa-dosa saudara. Dia tidak mau saudara menyadari dosa-dosa saudara. Dengan menyadari dosa-dosa saudara hari ini, saudara makin terpuruk di dalam dosa saudara. Dia mau saudara dan saya menyadari kebenaran
yang telah Dia berikan kepada kita pribadi lepas pribadi melalui iman kita kepada korbannya di kayu salib, saudara. Dia berikan kebenaran yang cuma-cuma, Dia berikan kebenaran yang gratis, dan kebenaran yang Dia berikan itu kebenaran yang permanen, kebenaran yang kekal, saudara. Selama saudara mempercayai ini, hidup saudara akan makin bagus, makin indah, saudara. Ya, itu makanya Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, saudara, apa yang kata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia sembuh. Apa terjadi selanjutnya? Dia bisa berjalan, saudaraku. Bukankah itu kebahagiaan? Tapi diawali dengan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Selama ini dia belum yakin dosanya sudah diampuni. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, percayalah dosa saudara sudah diampuni. Saudara adalah orang yang telah dibenarkan Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, tapi berdasarkan iman, kepercayaan kepada perbuatan Yesus di kayu salib. Ini saudara, itu maka yakin saudara orang telah dibenarkan Tuhan. Yakin saudara orang yang telah diampuni Tuhan. Ya, yakin saudara orang yang telah dihapus segala dosa-dosa saudara. Tidak ada yang tersisa, saudara. Tidak ada yang tersisa. Dosa kita sudah tuntas. Ini harus menjadi iman kita. Ini harus menjadi kepercayaan kita, saudara. Kenapa orang jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi di dalam dosa? Karena kepercayaannya salah. Dia selalu percaya bahwa dia masih orang yang berdosa, bukan orang benar. Nah, saudara, Rasul Paulus, setelah seseorang jemaat Tuhan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sekalipun dia tidak pernah lagi sebut orang itu orang berdosa, tapi dia selalu katakan orang kudus, orang benar, orang yang dipilih Tuhan, di mana dia merajani. Itu yang dia katakan, dan itulah memang identitas kita di dalam Yesus, saudara. Kita semuanya percayai identitas kita, predikat kita yang sebenarnya, posisi kita yang kita terima berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, saudara. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, perhatikan di sini, bukan dikatakannya berbahagialah manusia yang tidak bersalah. Saudara dan saya masih bisa bersalah, masih bisa. Makanya perhatikan ayat ini, saudaraku. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Waktu saya salah, waktu saudara salah, apa yang ada di dalam benak saudara, apa yang ada di dalam hati saudara, apakah penghukuman Tuhan, apakah penghakiman Tuhan? Seharusnya bukan. Seharusnya yang ada di dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, sekalipun aku salah, kesalahanku tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepadaku. Amin. Banyak orang berpikir, wah, kalau begitu nanti dia akan selalu hidup dalam kesalahan. Tidak. Kenapa? Karena ini kebenarannya, saudaraku. Yesus berkata, kau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan. Jadi kalau kita mempercayai firman Tuhan dengan benar, firman Tuhan dengan benar tidak akan pernah membawa kita kepada hal yang tidak baik. Pasti kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang indah, kepada hal-hal yang baik, saudara. Ya, jelas dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bukan dikatakan berbahagialah manusia yang tidak pernah lagi salah. Tidak dikatakan selama saudara dalam dunia ini saudara masih bersalah, ya, masih bisa bersalah, masih terus bersalah. Tapi kenapa kita berbahagia? Karena kesalahan kita itu tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada kita. Kenapa tidak? Karena sudah pernah diperhitungkannya sekali untuk selama-lamanya semua dosa dan kesalahan kita kepada Yesus Kristus waktu dia tergantung di kayu salib, saudara. Inilah kebenaran kita. Inilah iman yang mendatangkan kebahagiaan. Inilah yang iman mendatangkan keteguhan iman, saudara. Keteguhan di dalam
Di dalam iman percaya kita pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dan inilah saudara dikatakan rahasia daripada kebahagiaan itu, saudara. Bila tidak, saudara tidak akan pernah bisa berbahagia. Ya, makanya dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Ada 4 kali disebut di sini berbahagia. Ya, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dihapuskan dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, iya kan? Ada mungkin saudara kan dengar khotbah-khotbah yang selalu mencari-cari kesalahan jemaat, yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan jemaat. Nah, saudara, tapi saya tidak. Saya tidak mengungkit-ungkit kesalahan saudara. Saya tidak mengangkat-angkat dosa saudara. Ada orang berkata, Pak Purba tidak pernah berkhotbah tentang dosa. Jadi ini saya kan berkhotbah tentang dosa. Bukan kaya saya berkhotbah tentang dosa saudaraku. Apa itu? Dosa saudara telah diselesaikannya. Dosa saudara telah diampuninya. Dosa saudara telah dihapuskannya. Bukankah ini tentang dosa? Tentang dosa. Ya? Tentang dosa saya khotbah saudara. Dengan mengatakan ini, dengan mempercayai ini, saudara akan menang terhadap godaan-godaan dosa, terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Ya, ya saudara. Semua dosa kita telah dihapus, telah diselesaikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan lihat diri saudara, orang yang telah dibenarkan Tuhan. Lihat diri saudara, orang yang berbahagia karena semua dosa saudara sudah dihapuskannya. Lihat diri saudara, orang yang benar di hadapan Tuhan karena saudara adalah orang yang telah dibenarkannya. Bukan berdasarkan perbuatan saudara, tapi berdasarkan perbuatan Yesus. Inilah yang disebut saudaraku mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kalau saudara percaya semua dosa saudara sudah dihapus, bukan karena perbuatan saudara, itu artinya saudara mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus. Kalau saudara percaya saudara benar di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan saudara, berarti saudara mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 4 ini. Sebenarnya dia kutip apa yang dinubuatkan oleh Daud dari kitab Mazmur 32, saudaraku. Mari kita baca sejenak Mazmur 32. Diambil dari sana, Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara lihat di sini, orang yang diampuni Tuhan pelanggaran-pelanggarannya, yang diampuni Tuhan dosa-dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Selanjutnya apa dikatakan saudaraku? Ya, dan yang tidak berjiwa penipu. Apa artinya tidak berjiwa penipu? Memang dari dalam tidak ada sandiwara, saudaraku. Tidak ada sandiwara, tidak ada dibuat-buat, saudaraku. Ya, tidak dibuat-buat. Ya, yang tidak memiliki jiwa penipu, yang tidak berjiwa penipu. Nah, kalau saudara percaya semua dosa saudara sudah diampuni Tuhan, saudara dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatan saudara, saudara tidak memiliki jiwa penipu. Ya, artinya saudara tidak ada sandiwara, apa adanya. Itu dia saudaraku, tidak dibuat-buat, apa adanya. Kalau memang dia masih begitu, dia masih begitu. Bukan di depan pendeta begini, kalau tidak di depan pendeta lain lagi. Tidak seperti itu, ya apa adanya. Tidak berjiwa penipu. Nah, tapi kalau saudara sudah percaya semua dosa saudara sudah diampuni Tuhan, saudara orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana sekalipun masih tinggal laku saudara dalam proses saudara, saudara perlu mengimani terus. Aku orang yang dibenarkan Tuhan, aku orang yang dibenarkan Tuhan, aku orang yang telah diampuni Tuhan. Tidak perlu saudara dengan daya upaya melepaskan hal-hal yang tidak baik
Inilah yang telah dibuatkan Daud ribuan tahun sebelum Yesus lakukan penebusan di kayu salib. Di sana dia berkata, sudah selesai. Di sana digenapi apa yang dibuatkan oleh Daud ini, saudara. Waktu dia berseru dari atas kayu salib, sudah selesai. Digenapilah apa yang dibuatkan oleh Daud ini. Berbahagialah manusia yang dibenarkan Tuhan, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah manusia yang dosa-dosanya telah dihapuskan oleh Tuhan. Saudara dan saya lah itu. Kepada saya dan saudara lah tidak bernubuat ini. Kepada saya dan saudara lah tidak bernubuat ini. Tetapi dia, walaupun saudaraku tidak lagi hidup pada zaman Yesus di kayu salib, karena kepadanya diwahyukan, maka dia dapat menikmati berkat yang indah ini, saudara. Berkat yang indah ini dia nikmati di dalam hidupnya. Dia nikmati, dia percayai karya Yesus yang masih ribuan tahun ada di hadapannya. Mari kita lihat bagaimana dia mengimaninya, saudaraku. Di dalam kitab Mazmur 103, lihat di sini. Mazmur 103 ayat 1 mulai saya baca sampai ayat 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Karena dia dapat melihat dengan iman apa yang akan dikerjakan oleh Yesus di Golgota, sehingga dia menaikkan pujian kepada Tuhan dan memberikan pengakuan imannya, saudaraku, kepada jiwanya sendiri. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya? Dia mengampuni segala kesalahanmu, apa arti segala? Semua, tidak ada yang tersisa. Daud langsung mengimaninya, Daud langsung mempercayainya bahwa semua kesalahan dan dosanya, saudaraku, masa lalu, masa kini dan masa depan, diampuni oleh Sang Juru Selamat yang dia lihat dengan iman, yang kepadanya diwahyukan, sehingga dia bernubuat tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus di masa depan, saudara. Nah, oleh sebab itu andalkan perbuatan Tuhan, andalkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8, mari kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Tuhan mau saudara dan saya benar-benar mempercayai kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan dalam arti seutuhnya, saudaraku. Menyelamatkan dalam arti dunia dan surga, dunia dan akhirat, saudara. Rohani dan jasmani. Kalau dikatakan dalam kitab keselamatan, itu mencakup seluruh aspek dalam hidup kita. Keselamatan roh dan jiwa kita, keselamatan jasmani kita, dunia kita, jasmani kita, rohani kita, tercakup di dalamnya, saudara, oleh kasih karunia. Ya? Lalu orang bertanya, kalau begitu tidak perlu lagi kita berbuat baik, tidak perlu lagi kita berbuat banyak hal. Oh, jangan salah, saudara. Perbuatan produk kasih karunia jauh lebih hebat daripada produk hukum Taurat. Perbuatan yang dihasilkan oleh iman kepada hukum Taurat, ya, jauh lebih hebat perbuatan yang dihasilkan oleh kasih karunia. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh kasih karunia-Nya, aku ada sebagaimana aku ada. Itu dia katakan, ya. Oleh kasih karunia-Nya aku ada sebagaimana aku ada, dan aku telah lebih bekerja keras. Inilah perbuatan itu. Lebih bekerja keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia-Nya lah
kasih karunia Tuhan ini merupakan kuasa yang mendorong kita, yang menghidupkan kita, yang menuntun kita, yang mendorong kita untuk berbuat baik, saudaraku. Jadi perbuatan baik, produk kasih karunia, bukan supaya kita dibenarkan Tuhan, tapi hasil daripada kita telah dibenarkan Tuhan. Kalau berdasarkan hukum Taurat, perbuatan baik itu supaya dibenarkan Tuhan, supaya dikenal Tuhan, dan itu gagal. Itu maka Rasul Paulus katakan, saudaraku, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu makanya hari ini kita harus yakin sebelumnya kita telah dibenarkan Tuhan, terlepas dari perbuatan-perbuatan kita. Semua dosa kita telah dihapus, semua pelanggaran kita telah dihapus, saudara. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya, karena perbuatan Yesus di Golgota yang menyelesaikannya bagi kita. Lalu hari ini kita hidup di dalam iman kepada apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib. Hari demi hari, itu maka hari demi hari saudara harus yakin, percaya saudara orang yang benar di mata Tuhan. Jangan pernah berpikir aku ini orang yang berdosa. Jangan pernah berpikir aku ini orang yang dibenci Tuhan. Tidak, Tuhan mengasihi kita sepenuh-penuhnya, sepenuh-penuhnya. Kasih Tuhan tanpa syarat bagi kita, saudara. Dan kasih Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya. Andalkan Tuhan. Kita Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, itulah perbuatan, saudara. Itu maka jangan andalkan perbuatan kita, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan perbuatan Yesus, perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Muliakanlah Dia, saudara. Muliakan kasih karunia-Nya, karena kasih karunia adalah perbuatan Tuhan yang tak terbilang, yang tak terkatakan, yang tak terbatas bagi kita. Percaya dalam seluruh aspek hidup saudara, dalam kesehatan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam masa depan saudara, dalam keuangan saudara. Saya mempercayainya seluruh bidang kehidupan saya di dalam kasih karunia. Saya katakan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Lalu apakah saya tidak berdoa? Justru saya lebih banyak berdoa. Apakah saya tidak berbahasa roh? Justru saya lebih banyak lagi berdoa dalam bahasa roh, saudara. Kenapa? Karena didorong oleh kuasa kasih karunia ini, saudara. Ya, jadi kita bukan agamawi, saudara. Ya, tapi hubungan yang hidup dengan Tuhan. Tahukah saudara agamawi? Agamawi itu artinya hanya dilaksanakan apa yang dikatakan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hanya itu, saudara. Sebatas itu saja. Ya, dan Tuhan tidak berkenan. Walaupun umat Israel melakukan ketentuan-ketentuan hukum itu, tidak berkenan. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka dapat memenuhi ketentuan-ketentuan hukum itu. Hari ini, saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena kita mampu mematuhi ketentuan-ketentuan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang mampu memenuhi ketentuan-ketentuan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang, supaya kita dibenarkan, bukan karena mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Tuhan itu, saudara. Tidak ada orang yang mampu. Tapi saudara dan saya hari ini dibenarkan, diterima, diperkenan karena kasih karunia. Dan kuasa kasih karunia ini bekerja dalam diri kita lebih daripada tuntutan hukum-hukum tadi. Saudara dan saya dapat laksanakan. Kenapa? Karena ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa di dalamnya, saudara. Ya, ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu percaya, semua dosa kita telah dihapus. Kita telah dibenarkan Tuhan. Itu maka hidup dengan iman. Aku ini orang yang telah dibenarkan Tuhan. Mungkin ada orang yang mengejek saudara. Semua orang dibenarkan Tuhan tidak persoalan. Karena iman ini masing-masing, saudara. Iman ini adalah hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Bangun iman saudara pribadi dengan Tuhan. Jangan gantungkan iman saudara kepada orang lain, tapi gantungkan iman saudara kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang
yang dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatannya. Percaya itu saudara, percaya. Sekalipun mungkin saat ini perbuatan-perbuatan saudara, ya mungkin ada yang belum baik, mungkin ada yang masih buruk, tapi percaya saudara tadi dibenarkan Tuhan. Itu adalah kekuatan untuk terlepas dari perbuatan yang buruk itu. Ya, itu maka saya tidak menghakimi siapapun, karena Tuhan tidak menghakimi kita lagi. Karena Dia berkata, aku telah membenarkan engkau sekalipun perbuatanmu masih buruk, karena engkau percaya kepada Yesus. Kan itu artinya yang dikatakan ini saudara. Makanya dikatakan saudaraku, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bukan katanya yang tidak bersalah, kita ini masih bisa bersalah, karena mungkin masih sering bersalah, tapi tetap kita dibenarkan Tuhan, tetap kita diperhitungkan Tuhan sebagai orang benar, karena kebenaran yang kita dapatkan dari Tuhan bukan hasil dari perbuatan kita. Nah, kalau saudara percaya kebenaran saudara bukan berdasarkan perbuatan saudara, tapi berdasarkan perbuatan Tuhan, saudara menjadi orang yang berbahagia. Saudara percaya semua dosa saudara sudah dihapus Tuhan, saudara menjadi orang yang berbahagia. Jangan lagi buat dosa, jangan lagi bangun dosa antara saudara dengan Tuhan, dengan berpikir, dengan mempercayai bahwa aku adalah orang berdosa, aku masih banyak dosa-dosaku di hadapan Tuhan. Karena saudara sedang membangun tembok pemisah antara Tuhan dengan saudara, sedangkan Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu, aku tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahanmu, aku telah menghapus segala pelanggaran dan dosa-dosamu. Inilah Injil itu saudara, inilah Injil, inilah kabar baik saudara. Dan Injil adalah kuasa Allah, Injil adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Makanya percaya kabar baik, percaya Injil, Injil yang murni, bukan campur baur dengan hukum Taurat saudara. Ya, makanya sekali kita percaya kita dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan kita, tetap percaya bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi saya tidak percaya saya banyak berdoa supaya dibenarkan Tuhan, tidak. Saya banyak berdoa dalam roh supaya dibenarkan Tuhan, tidak. Bukan itu bukan masalah kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi saya bisa berdoa lebih banyak dalam bahasa roh, saya bisa berdoa lebih lama, bertahan dalam doa, karena saya percaya saya telah dibenarkan Tuhan. Saya yakin percaya semua dosa saudara saya sudah dihapus oleh Tuhan saudara. Itu kebenaran. Makanya Yesus berkata kepada perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina, apa katanya? Waktu dihadapkan kepada dia, perempuan ini itu guru sedang tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari di rajam sampai mati. Apa kata Yesus saudara? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar perempuan ini. Lalu Yesus duduk dan menulis-nulis di tanah. Nah, apa yang terjadi akhirnya satu persatu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tadi pergi semua pergi, dari yang tua sampai yang muda, akhirnya pergi. Akhirnya tinggal Yesus dan perempuan itu ada di situ. Dan Yesus menatap perempuan itu, hai perempuan, tidak adakah satu pun mereka yang menghukum engkau? Dia berkata, tidak ada Rabbi. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa perkataan yang pertama dikatakannya? Aku tidak menghukum engkau. Kenapa saudaraku? Ya, kitab Roma ya pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman Tuhan. Dan dengan kekuatan tidak ada penghukuman lagi kepada perempuan ini. Dia hidup dalam hidup yang baik. Dia hidup di dalam kehidupan yang indah. Dia tidak berbuat dosa lagi, saudara. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Yesus berikan kepadanya. Tidak ada penghukuman lagi di dalam engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus tidak menghukum kita lagi. Dia telah membenarkan kita, dan iman kepada kebenaran